Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 28 Januari 2025 dalam masa biasa yang ketiga. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Pada hari ini merupakan peringatan wajib Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menjadikan Santo Thomas Aquinas cemerlang karena cintanya akan kekudusan dan karena ketekunannya dalam ilmu ketuhanan. Bantulah kami untuk memahami yang telah diteladankan oleh Santo Thomas Aquinas kepada kami dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, pada hari ini kita mengenang Santo Thomas Aquinas, sosok orang kudus yang diberi gelar Doktor Angelicus karena sangat patuh pada kehendak Tuhan sepanjang hidupnya. Santo Thomas Aquinas pernah berkata, "Satu hal yang Tuhan inginkan dari semua makhluk intelektual adalah mengorbankan kehendak mereka untuk kehendak Tuhan." Nah, orang harus sadar diri bahwa kehendak Tuhan adalah segalanya dan ia dapat tinggal di dalam Tuhan. Di lain kesempatan, Santo Thomas Aquinas pernah berkata, "Bagi orang yang beriman, tidak ada penjelasan yang diperlukan. Bagi orang yang tidak memiliki iman, tidak ada penjelasan yang mungkin." Sahabat misioner, perkataan Santo Thomas Aquinas ini membuka wawasan kita untuk memahami sabda Tuhan tentang hidup sebagai orang beriman yang patuh kepada kehendak Tuhan. Penginjil Markus mengisahkan dalam Injil yang sudah kita dengarkan tadi bahwa pada suatu ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang hendak menjumpainya. Karena begitu banyak orang yang mendengar pengajarannya, sehingga Bunda Maria dan saudara-saudara Yesus hanya berdiri di luar. Ada seorang yang meminta Yesus untuk menjumpai ibu dan saudara-saudaranya. Namun, reaksi Yesus malah seperti ini. Yesus malah berkata, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Yesus melihat malah kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu. Lalu dia berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki,
dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Sahabat misioner, Yesus sudah menunjukkan teladan kepada kita bagaimana melakukan kehendak Allah. Yesus mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kita satu kali dan untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaan bagi kita semua hari ini, apakah kita hendak meneladan sikap Yesus, meneladan sikap Santo Thomas Aquinas untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Lalu, apa kehendak Allah itu? Mungkin kakak bisa simpulkan di dalam ajaran gereja. Misalnya hukum kasih. Kehendak Allah di dalam kehidupan kita adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Serta kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kehendak Allah juga dapat kita lihat di dalam 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Kita juga bisa temukan di dalam 5 perintah gereja. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Sahabat misioner yang terkasih, inilah contoh-contoh dari kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Melakukan kebaikan, mengumpulkan kebaikan sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Bapa di surga saat kita sudah dipanggil menghadapnya. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita siap sedia untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.